Pernah nggak di satu malam yang sepi, kamu duduk sebentar, HP di tangan, lampu kamar redup, dan tiba-tiba kepikiran satu hal yang sama lagi. Kenapa ya uang rasanya selalu lewat doang? Gaji datang. Sebentar bikin napas lega. Lalu pelan-pelan hilang, seolah nggak pernah benar-benar mampir. Bukan karena kamu boros, bukan juga karena kamu malas, kamu kerja, kamu berusaha. Kadang bahkan lebih keras dari yang orang lihat. Tapi tetap saja, hidup rasanya jalan di tempat. Mungkin kamu pernah mikir, kalau aja penghasilanku sedikit lebih besar, kalau aja dulu aku ambil keputusan yang beda, lalu pikiran itu berhenti di sana. Karena hidup jalan terus. Tagihan nggak nunggu. Waktu juga nggak pernah pelan. Aneh ya? Di luar sana, kata kaya sering terdengar jauh. Seolah cuma milik orang tertentu. Orang yang udah beda level. Sementara kita, orang biasa. Kerja biasa, hidup juga biasa. Tapi di kepala kecil kita selalu ada satu harapan diam-diam. Sebenarnya, apa mungkin orang biasa bisa lebih cepat kaya tanpa harus jadi orang lain? Bukan kayak versi pamer, bukan juga kayak instan yang bikin deg-degan, tapi kayak yang tenang, yang bikin tidur lebih nyenyak, yang bikin hidup nggak selalu dihitung dari tanggal ke tanggal. Kalau pertanyaan itu pernah mampir di hidupmu, bahkan cuma sekilas, mungkin video ini memang sedang mencari kamu. Bukan buat ngajarin, bukan buat menggurui, apalagi buat janji manis, cuman buat duduk sebentar, ngobrol pelan, tentang pola-pola kecil yang sering luput, tentang cara berpikir yang kelihatannya sepele, tapi pelan-pelan membentuk arah hidup. Karena mungkin, jalan menuju lebih cepat kaya, itu bukan soal lari lebih kencang, tapi soal berhenti sebentar, dan melihat ulang arah langkah kita. Kalau kita jujur sebentar, hidup ekonomi orang biasa itu sebenarnya penuh pola yang berulang. Bangun pagi, berangkat kerja atau kuliah, isi hari dengan tugas, target, dan tanggung jawab. Pulang, capek, besok diulang lagi. Uang masuk dengan ritme yang bisa ditebak. Uang keluar, seringkali lebih kreatif. Bukan karena kita nggak bisa ngatur, tapi karena hidup memang terus berjalan. Ada kebutuhan kecil yang terasa wajar. Ngopi biar nggak stres. Makan enak sekali-sekali. Langganan ini itu, biar hidup nggak terasa kosong. Dan semua itu masuk akal. Masalahnya, seringkali kita nggak sadar kalau yang pelan-pelan bikin berat bukan satu pengeluaran besar, tapi banyak keputusan kecil yang jarang kita ajak ngobrol. Uang itu unik. Dia jarang hilang karena satu kejadian dramatis. Lebih sering karena kebiasaan sunyi yang terasa aman-aman saja. Dan di titik ini, aku pengen ngajak kamu bukan buat berubah, tapi buat ikut ngobrol. Kalau kamu ngerasa obrolan ini dekat, nggak apa-apa kalau kamu kasih tanda kecil. Like, misalnya. Bukan buat algoritma semata, tapi sebagai isyarat pelan, gua dengerin. Dan kalau kamu punya cerita, pengalaman, atau cuma satu kalimat yang mewakili isi kepala kamu, kolom komentar itu ruang yang aman. Kadang, kita baru sadar nggak sendirian saat baca cerita orang lain. Balik lagi ke realita. Banyak dari kita hidup dengan pola cukup. Cukup buat hari ini, cukup buat minggu ini, cukup buat bertahan. Dan tanpa sadar, cukup itu jadi zona nyaman. Bukan karena kita nggak mau lebih, tapi karena kita terbiasa menghindari rasa takut. Takut salah langkah, takut kehilangan yang sedikit, takut mulai sesuatu yang belum tentu berhasil. Akhirnya, uang cuma jadi alat bertahan, bukan alat bertumbuh. Padahal, kalau diperhatikan pelan-pelan, banyak orang yang secara penghasilan mirip, tapi hasil akhirnya berbeda jauh. Bukan karena salah satu lebih pintar, bukan juga karena yang satu lebih beruntung. Seringkali, perbedaannya ada di cara mereka memandang uang itu sendiri. Apakah uang cuman habis atau nggak habis? Atau uang adalah sesuatu yang bisa diarahkan? Di keseharian, kita jarang diajak mikir sejauh itu. Sekolah ngajarin cari nilai, kerja ngajarin cari gaji. Tapi hampir nggak ada yang ngajarin gimana caranya ngobrol sehat sama uang. Jadi wajar kalau banyak orang dewasa masih ngerasa bingung, cemas, dan diam-diam capek secara finansial. Dan mungkin sebelum ngomongin cara jadi lebih cepat kaya, kita perlu jujur dulu. Selama ini, kita cuma diajarin cara bertahan. Jeda pelan. Dan dari sinilah kesalahan-kesalahan kecil itu biasanya mulai muncul. Tanpa niat buruk, tanpa disadari. Kalau kamu siap, kita pelan-pelan bahas itu. Tanpa menyalahkan siapapun. Ada satu hal yang sering luput kita sadari.
Sebagian besar masalah keuangan orang biasa nggak lahir dari keputusan besar yang salah, tapi dari kebiasaan kecil yang terasa normal, bahkan terasa aman. Misalnya begini, banyak orang merasa tenang selama masih bisa bayar semua kebutuhan. Tagihan lunas, perut kenyang, masih bisa senyum, dan itu wajar. Siapa sih yang nggak pengen hidupnya stabil? Tapi tanpa sadar, ketenangan itu kadang bikin kita berhenti bertanya, apakah ini cukup? Apakah arah ini benar? Kesalahan pertama yang sering terjadi bukan soal uangnya, tapi soal cara kita memaknai kata aman. Aman sering kita artikan sebagai jangan ambil risiko, jangan coba yang aneh-aneh. Yang penting nggak kenapa-kenapa. Padahal, tanpa kita sadari, terlalu lama bermain aman juga bisa jadi risiko. Risiko kelelahan, risiko stagnan, risiko bangun 10 tahun lagi dengan pertanyaan yang sama. Kesalahan kedua muncul dari kebiasaan menunda. Bukan karena malas, tapi karena nunggu momen yang terasa pas. Nunggu gaji naik, nunggu lebih pinter, nunggu lebih siap. Masalahnya, rasa siap itu jarang benar-benar datang. Akhirnya, banyak ide bagus berhenti di kepala. Banyak niat baik mati pelan-pelan. Bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu lama menunggu versi diri yang sempurna. Ada juga kesalahan yang kelihatannya paling sepele, tapi dampaknya panjang. Menganggap uang sebagai sesuatu yang netral. Datang ya datang, pergi ya pergi. Kita jarang ngobrol sama uang, jarang duduk dan bertanya, sebenarnya kamu ini mau dibawa kemana? Uang akhirnya cuma jadi alat reaksi, bukan alat arah. Datang, dipakai. Sisa, disimpan seadanya. Kurang, dicari lagi. Siklus itu terus berulang. Dan yang paling halus, kesalahan keempat ini sering nggak terasa sama sekali, membandingkan hidup dengan orang lain tanpa benar-benar memahami konteksnya. Kita lihat orang lain melangkah cepat, pindah level, naik kelas, lalu tanpa sadar kita menilai diri sendiri terlalu keras. Padahal kita nggak tahu prosesnya, nggak tahu pengorbanannya, nggak tahu fase sepinya. Perbandingan ini pelan-pelan menggerogoti fokus, bikin kita ragu sama langkah sendiri. Dan akhirnya malah nggak jalan kemana-mana. Semua kesalahan ini jarang dibicarakan karena kelihatannya normal, dilakukan banyak orang, dianggap bagian dari hidup dewasa. Dan di sini penting buat bilang satu hal pelan-pelan, ini bukan soal salah atau benar, bukan soal bodoh atau pintar, ini soal kesadaran. Banyak orang sebenarnya bekerja keras, bertanggung jawab, berusaha jujur, tapi tanpa arah yang disadari, kerja keras itu sering cuma jadi cara bertahan yang panjang. Dan mungkin orang biasa nggak jadi lebih cepat kaya bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu lama berjalan tanpa kompas yang jelas. Hening sejenak. Di segmen berikutnya, kita nggak akan bahas solusi instan. Nggak ada rumus ajaib. Cuma satu sudut pandang baru. Cara melihat uang yang lebih tenang, lebih manusiawi. Mungkin sebelum ngomongin cara jadi kaya lebih cepat, kita perlu menggeser sedikit pertanyaannya. Bukan lagi, gimana caranya dapat uang lebih banyak? Tapi, gimana caranya uang berhenti bocor tanpa kita sadari? Karena buat banyak orang biasa, masalahnya bukan kurang penghasilan, tapi kurang arah. Uang datang, tapi nggak pernah benar-benar diajak ngobrol. Sudut pandang pertama yang pelan-pelan perlu diubah adalah melihat uang sebagai alat waktu. Setiap rupiah itu sebenarnya menyimpan waktu. Waktu yang kamu tukarkan lewat tenaga, pikiran, dan kadang kesehatan. Saat uang dipakai tanpa arah, yang hilang bukan cuma angka, tapi potongan hidup. Bukan berarti semua harus dihitung kaku. Bukan berarti hidup jadi pelit. Tapi mungkin sebelum mengeluarkan uang, kita bisa berhenti sebentar dan bertanya, ini bikin hidupku lebih lapang? Atau cuman bikin hari ini terasa aman? Sudut pandang kedua, orang biasa sering berpikir kekayaan itu soal hasil besar. Padahal, seringkali kekayaan tumbuh dari keputusan kecil yang konsisten. Bukan langkah heroik. Bukan loncatan besar. Tapi arah yang sama diulang pelan-pelan. Menyisihkan sedikit bukan karena sisa, tapi karena niat. Belajar hal kecil yang bisa nambah nilai diri. Menyimpan energi buat hal yang benar-benar penting. Hal-hal ini kelihatannya remeh. Nggak bikin hidup langsung berubah, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Sudut pandang ketiga mungkin yang paling menenangkan. Cepat kaya bukan berarti buru-buru. Ironis ya. Tapi seringkali, orang yang terlalu ingin cepat malah kehilangan arah. Keputusan diambil karena panik.
karena takut ketinggalan, karena merasa harus sekarang. Padahal, ketenangan dalam mengambil keputusan sering bikin langkah jadi lebih tepat. Bukan lambat, tapi sadar. Orang biasa yang bisa lebih cepat kaya sering bukan yang paling nekat, tapi yang paling konsisten menjaga kejernihan pikirannya. Mereka tahu kapan melangkah, dan tahu kapan berhenti. Dan mungkin yang paling penting dari semua ini, uang sebaiknya nggak dijadikan tujuan utama, tapi alat pendukung hidup yang ingin dijalani. Saat hidup punya arah yang jelas, uang pelan-pelan ikut menemukan tempatnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk pembuktian, tapi untuk memberi ruang. Ruang bernapas, ruang memilih, ruang untuk bilang enggak pada hal-hal yang selama ini terpaksa diterima. Sudut pandang ini enggak menjanjikan hasil instan, enggak ada jaminan, tapi dia menawarkan sesuatu yang lebih tenang, kendali. Dan dari kendali itulah, banyak perubahan besar sebenarnya mulai tumbuh, jeda pelan. Di segmen berikutnya, aku pengen ngajak kamu berhenti sebentar. Bukan buat mikir lebih keras, tapi buat ngedengerin diri sendiri. Sekarang, coba kita pelan-pelan berhenti. Bukan buat mencari jawaban, tapi buat mendengarkan. Tarik napas sebentar, lepaskan pelan. Kalau kamu jujur sama diri sendiri, di mana posisi kamu hari ini? Dalam hubunganmu dengan uang? Apakah uang masih jadi sumber cemas? Atau sudah mulai terasa sebagai alat? Atau mungkin kamu belum pernah benar-benar memikirkannya sejauh ini. Nggak ada jawaban benar atau salah. Coba ingat lagi beberapa bulan ke belakang. Keputusan-keputusan kecil apa yang tanpa kamu sadari sering terulang? Pengeluaran yang selalu terasa kecil. Penundaan yang selalu terasa nanti. Atau mungkin ketakutan yang selalu terasa wajar. Apakah kamu pernah duduk dan bertanya, sebenarnya aku lagi membangun hidup seperti apa? Atau selama ini, kamu cuma memastikan hari ini aman? Banyak orang baru sadar saat rasa capek itu menumpuk. Capek bukan karena kerja keras, tapi karena hidup terasa tanpa arah yang jelas. Dan mungkin, kaya yang kamu cari bukan cuma soal angka. Mungkin yang kamu rindukan adalah rasa cukup yang tenang, rasa punya pilihan, rasa nggak selalu dikejar waktu. Kalau suatu hari nanti kamu melihat ke belakang, ke versi dirimu hari ini, keputusan kecil apa yang kamu harap sudah kamu mulai sekarang? Bukan perubahan besar, bukan janji muluk. Cuma satu kesadaran kecil yang kalau dijaga, bisa mengubah arah pelan-pelan. Mungkin mulai memperhatikan kemana uang pergi. Mungkin mulai memberi ruang buat belajar hal baru. Atau mungkin mulai berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena selama ini, banyak orang sebenarnya sudah berjuang. Hanya saja mereka lupa memberi diri mereka arah dan waktu. Kalau ada satu kalimat yang bisa kamu pegang setelah obrolan ini, mungkin ini. Kaya bukan soal cepat atau lambat, tapi soal sadar atau tidak sadar. Dan kesadaran itu nggak perlu diumumkan. Nggak perlu dibuktikan. Cukup dijalani pelan-pelan. Dengan napas yang lebih panjang. Dengan kepala yang lebih jernih. Hening sejenak. Tinggal satu segmen lagi. Penutup yang nggak buru-buru, nggak mengajak lari. Cuman ingin menemani kamu menutup obrolan ini dengan tenang. Kalau kamu masih di sini, duduk sampai bagian akhir obrolan ini, itu sendiri sudah berarti sesuatu. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu sudah paham semuanya, tapi karena kamu mau berhenti sebentar dan mendengarkan. Di dunia yang terus nyuruh kita cepat, berani pelan itu langkah yang jarang. Hidup orang biasa sering berjalan tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Tapi justru disitulah banyak keputusan penting sebenarnya dibuat. Tentang uang, tentang arah, tentang hidup yang ingin dijalani. Kayak mungkin bukan tujuan akhir, tapi efek samping dari hidup yang dijalani dengan lebih sadar. Saat kamu tahu kemana melangkah, kamu nggak gampang goyah. Nggak mudah terburu-buru. Nggak terlalu keras pada diri sendiri. Dan mungkin, orang biasa bisa lebih cepat kaya bukan karena mereka lari lebih kencang, tapi karena mereka berhenti muter-muter. Mereka pelan-pelan belajar bilang cukup pada hal yang menguras dan bilang iya pada hal yang menumbuhkan. Nggak ada tekanan buat berubah hari ini. Nggak ada target besar yang harus dicapai besok. Cukup satu kesadaran kecil yang kamu bawa setelah video ini selesai. Mungkin itu soal uang. Mungkin juga soal hidup. Dan kalau suatu hari, di malam yang sepi, kamu duduk lagi dengan pikiran yang sama, semoga kali ini ada satu rasa baru. Rasa bahwa kamu nggak sendirian. Dan bahwa perubahan nggak selalu datang dengan suara keras. Kadang, dia datang pelan. Lewat obrolan seperti ini.
Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jaga dirimu baik-baik.